sesuatu dan tidak juga mengakhirkan datangnya sesuatu. Jadi bukan karena nazar itu kemudian naik jabatan itu lebih cepat lah. Ini hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari itu maupun di dalam Sahih Muslim kita dapati hadis ini. Kata Rasulullah, sesungguhnya nazar itu tidak berfungsi untuk mempercepat datangnya sesuatu atau mengakhirkan datangnya sesuatu. Wa inna ma yustakhraju bin nadhari minal bakhil, dan sesungguhnya nazar itu hanyalah dikeluarkan, dilakukan oleh orang-orang yang pelit, kata Rasulullah, orang-orang yang pelit. Kenapa? Karena dia hitung-hitungan dengan Allah. Saya akan beri makan 10 orang miskin, kalau dia enggak sembuh kira-kira kasih makan orang miskin enggak? Enggak. Ya Allah, kalau anak saya lulus saya akan salat duha contohnya tadi selama 1 pekan berturut-turut. Kira-kira kalau anaknya nggak lulus dia salat duha nggak? Enggak. Jadi hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kata Rasulullah bahwa nazar itu tidak berfungsi untuk mempercepat datangnya sesuatu, tidak juga berfungsi untuk menolak datangnya sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Akan tetapi kata Rasulullah, nazar itu semata-mata dikeluarkan oleh orang-orang yang pelit. Pelit karena hitung-hitungan dengan Allah. Kalau hajatnya tidak dikabulkan oleh Allah, dia tidak mau beribadah. Dia hanya mau beribadah kalau hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, ini ciri-ciri orang pelit. Ya, ciri-ciri orang pelit. Innama yustakhraju bin nadhari minal bakhil. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ibu yang dirahmati subhanahu wa taala, dalam hal ini pernah juga kita sampaikan di sini, tapi dalam sesi pertanyaan waktu itu, para ulama lebih menganjurkan seseorang untuk beribadah terlebih dahulu, baru dengan ibadah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibandingkan ibu bernazar, ya Allah kalau saya dapat ini, saya melakukan ini, lebih baik ibu melakukan ibadah itu terlebih dahulu, baru setelah melakukan ibadah, dengan ibadah itu ibu berdoa, bertawassul. Rasulullah menceritakan ini kejadian pada umat sebelum Rasulullah, dan kebanyakan kisah-kisah sebelum Rasulullah itu Rasulullah dapatkan melalui wahyu, baik yang kemudian Allah utarakan, Allah firmankan di dalam Al-Quran, maupun dalam bentuk wahyu yang kemudian diceritakan ulang oleh Rasulullah di dalam hadis. Hal ini bisa kita dapati dalam Sahih Muslim, itu riwayat Ibnu Umar, dikisahkan tentang ashabil ghar ats-tsalath, ashabil ghar ats-tsalath. Rasulullah menceritakan itu, dulu ada 3 orang pemuda yang salih, kemudian pergi ke tengah hutan untuk mencari nafkah. Di tengah hutan Allah kemudian turunkan hujan yang begitu lebat, sehingga 3 orang ini mencari tempat berteduh. Maka dicarilah daun-daun yang cukup rindang begitu, pohon. Ternyata mereka menemukan sebuah gua yang cukup untuk memberikan perlindungan kepada 3 orang ini. Masuklah ke 3 orang ini dalam gua. Ketika berada di dalam gua, ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Mereka ketika berteduh, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang begitu lebat yang membuat longsor. Jadi tanah dari atas gua itu kemudian turun dan menutupi pintu gua tadi. Mereka teriak-teriak, "Oi," begitu ya. Mungkin begitu istilahnya. Melakukan segala upaya, didobrak, didorong, dicungkil, tidak juga membuahkan hasil karena bebatuan yang menutupi gua itu sangat besar. Kekuatan mereka secara manusiawi itu tidak mungkin bisa menggeser bebatuan tersebut. Akhirnya mereka sudah pasrah, sepertinya ajal kita sampai di sini karena tidak ada seorang pun yang tahu kita berada dalam gua. Begitu juga kita tidak bisa keluar dari dalam gua. Pasrah saja. Tinggal kemudian kita mempersiapkan diri untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kemudian singkat ceritanya kata Rasulullah, 3 orang ini mulai berdiskusi, coba nih,
saya yakin Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha menolong. Dan tidak ada yang tidak mungkin, ya, menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa kita harus kita barengi dengan amal saleh. Maka salah seorang di antara mereka katakan, kalian coba ingat-ingat, apa amal saleh yang pernah kalian lakukan dan benar-benar ikhlas karena Allah, tidak ada niat yang lain. Mereka pikir lama, apa yang benar-benar ikhlas ya? Solat lebih banyak nggak ikhlasnya begitu ya. Puasa juga demikian, ya. Hadir majelis taklim, aduh, kadang-kadang tidak seluruhnya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mencari sebuah amalan yang benar-benar ikhlas karena Allah itu sulit, Ibu. Karena saking kuatnya syaitan itu menggoda agar niat kita itu bergeser, tidak seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala. 3 orang yang saleh ini juga demikian. Lama itu berpikir apa ya yang kira-kira benar-benar ikhlas karena Allah. Maka masing-masing di antara mereka pun bercerita. Yang pertama mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, saya ini seorang pengusaha, entrepreneur gitu ya. Apapun di tangan dia itu bisa menjadi peluang bisnis. Nah, suatu ketika dia cerita, dia punya banyak pekerja, dan ini adalah perintah al-Islam, ibu-ibu dirahmati Allah taala. Jadi Rasulullah pernah menjelaskan itu, a'til ajir ajrahu qabla an yajiffa 'irquhu. Berikan para pekerja itu upah mereka bahkan sebelum keringatnya itu mengering. Karena menunda-nunda memberi bayaran kepada pekerja padahal sudah ada uang untuk diberikan, maka sesungguhnya itu bentuk kezaliman. Maka dalam al-Islam tidak boleh kita punya pekerja kemudian kita menunda, kita punya pegawai kemudian kita menunda-nunda untuk membayar gajinya padahal sudah jatuh tempo. Orang ini selalu tepat dalam membayar gaji. Nah, ketika waktu pemberian gaji itu tiba, dia absen seluruh pegawainya, diberikan haknya, dia tidak mau menzalimi seorang pun. Ternyata dia tidak mendapati satu pekerjanya, tidak datang di hari gajian itu. Lalu dia tanya, mana si fulan? Tidak ada yang tahu, tidak ada kabar. Lalu apa yang dia lakukan? Dalam hadis itu disebutkan uang tersebut dia kembangkan. Dia belikan 2 ekor, disebutkan al-ghanam, apa itu al-ghanam? Kambing begitu ya. Kemudian dikawinkan, kemudian diternak. Jadi uang yang hanya cukup membeli 2 ekor kambing itu kemudian dia kembangkan, diternak sampai bertahun-tahun, disebutkan itu sampai memenuhi 1 lembah. Memenuhi apa Ibu? 1 lembah. Setelah bertahun-tahun pekerjanya ini datang seraya mengatakan, wahai tuan, mohon maaf, apakah masih kenal? Dia kata, saya kenal, kamu pekerja saya. Oh iya, saya kesini cuma satu tujuan. Apa itu? Saya ingin mengambil hak saya yang dulu belum saya ambil. Apa hak kamu? Kata orang ini, tuannya ini. Kemudian kata pekerjaannya, saya belum mengambil gaji wahai tuan. Gaji yang mana? Gaji yang terakhir waktu saya bekerja. Ada, oh ya, saya ingat. Kesini. Diajaklah dia ke belakang rumah sang tuan ini di sebuah lembah yang terdapat mungkin ratusan atau mungkin ribuan, wallahu alam, karena memenuhi 1 lembah itu dipenuhi dengan kambing-kambing yang sehat-sehat. Lalu dia katakan, wahai pekerjaku, lihatlah, seluruh kambing yang memenuhi lembah itu adalah milikmu. Aku tidak akan mengambil seekor pun darimu. Sekarang ambil dan bawa pulang uang pekerja ini. Karena seandainya dia bilang sudah dibagi semua, kok tidak ada yang tahu. Tapi dia menjaga amanah dengan begitu luar biasa, bahkan dia kembangkan uang tersebut semata-mata untuk pekerjaannya. Kalau saya melakukan itu ya Allah semata-mata karenamu ya Allah, maka keluarkan kami dari gua ini. Maka Allah Subhanahu wa taala segera menjawab doa dari orang tersebut dengan menggerakkan bebatuan tadi. Akhirnya batuan tadi kemudian jatuh. Berlarilah 3 orang ini untuk keluar dari celah-celah. Ternyata badan mereka masih terlalu besar, celahnya terbuka masih kecil. Yang kedua bercerita juga,
Kisahnya nanti panjang, intinya ini menunjukkan bahwa berdoa dengan bertawassul dengan amal saleh yang dilakukan adalah diperintahkan dalam al-Islam, syariat. Ibu-ibu setelah baca Quran, tawassul dengan baca Quran itu, ya Allah, saya baru selesai membaca kalammu ya Allah, dengan membaca kalammu ya Allah saya berdoa kiranya engkau mengabulkan hajat. Sebutkan hajat, dan itu akan berpotensi diijabah, lebih besar berpotensi diijabah oleh Allah subhanahu tabarak wa ta'ala dibandingkan dengan nazar yang sifatnya apa tadi Bu? Mu'allaq tadi, dibandingkan dengan nazar yang sifatnya mu'allaq. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan engkau beribadah setelah itu dengan ibadah tadi, engkau berdoa, itu jauh lebih utama. Kenapa? Karena engkau sudah mendapatkan kebaikan walaupun hajatmu belum dikabulkan. Jadi seandainya doanya belum diterima dalam pandangan dia, ya, dalam tanda petik menurut dia belum diterima oleh Allah, dia sesungguhnya sudah mendapatkan pahala ibadah yang dia lakukan. Belum lagi kemudian ketika Allah mengijabah dengan mengabulkan doa dan hajatnya tadi. Ibu-ibu yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, selanjutnya mu'allif di sini menjelaskan beberapa saja adabnya. Yang pertama, man nadhara an yuti'a Allah fayajibu alaihi alwafa. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, fayajibu alaihi alwafa, maka wajib atasnya memenuhinya atau menunaikannya. Ibu kalau bernazar untuk taat kepada Allah, saya bernazar ya Allah, dalam sepekan ini saya mau khatamkan Al-Quran. Taat atau tidak ibu? Maka apa hukumnya? Wajib menunaikannya, memenuhinya. Bernazar untuk melakukan salat sunnah, bernazar untuk berinfak, ya Allah, kalau orang tua saya diberikan kesehatan, saya bernazar ingin membangun masjid. Maka pada saat itu membangun masjid baginya hukumnya apa ibu? Wajib, dan wajib untuk dia menunaikannya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah, man nadhar an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar kepada Allah, maka hendaknya dia bernazar kepada Allah untuk melakukan ketaatan, maka hendaknya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adabnya adalah man nadhara an ya'si Allah fayahrumul wafa'u biha wa 'alaiha al-kaffarah. Kata para ulama, yang kedua, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah. Tadi saya nazar kalau saya lulus saya mau minum segelas whisky contohnya. Na'udzubillah min dzalik. Nazar yang dia ucapkan itu nazar, tapi nazarnya dalam bentuk maksiat. Maka adabnya adalah dia diharamkan untuk melakukan apa yang dia nazarkan, tapi di sisi yang lain dia dibebankan untuk menggugurkan nazarnya. Karena itu sudah dalam bentuk nazar, ucapan janji kepada Allah, maka dia tetap dibebankan untuk menggugurkan nazarnya dengan kafarah tadi. Apa kafarahnya nanti kita jelaskan selain. Sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, untuk melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mampu untuk menunaikannya, Jadi dia bernazar sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Kalau nazarnya salat duha tadi disyariatkan tidak ibu? Salat duha itu disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Tapi ini dia bernazar sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, kemudian dia tidak mampu untuk melakukannya. Maka kata para ulama, hendaknya dia membayar kafarah. Ya, dia melakukan hal sebagai bentuk penggugur terhadap janji yang telah dia ucapkan tadi. Apa contohnya ibu? Seperti kisahnya apa ibu ya? Tangkuban perahu begitu ya. Seseorang berjanji untuk membangun dalam satu malam itu 1000 candi umpamanya, atau membangun dalam satu malam perahu yang besar. Itu kan tidak disyariatkan kan untuk dilakukan, tapi dia berjanji untuk melakukan.
Nah, kalau itu janjinya kepada si perempuan, ini contohnya dia berjanji untuk melakukannya semata-mata karena Allah, padahal hal tersebut tidak disyariatkan oleh Allah. Ya Allah, saya bernazar kepada untukmu ya Allah, dalam waktu 1 bulan ini saya ingin membangun 10 masjid. 1 bulan 10 masjid. Kalau membangun masjid ada syariatnya. Membangun apa ibu contohnya ya? Membangun hotel begitu, atau membangun sesuatu yang hukum awalnya itu tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk dilakukan. Ada orang yang bernazar itu berlebihan. Ya Allah, kalau saya mendapatkan ini, saya bernazar ya Allah akan melakukan puasa Daud setahun penuh. Melakukan puasa Daud apa ibu? Setahun penuh dia bernazar. Sebagian orang ada yang mampu melakukan, tapi lebih banyak yang tidak bisa konsisten. Ketika dia meninggalkan 1 kali saja, maka sesungguhnya dia athim, dia telah berdosa. Karena apa? Dia menyelisihi, menyalahi apa yang telah dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya baru 1 bulan kok lemas ini ya. Puasa Daud, kalau 1 bulan 30 hari berarti ada 15 hari dia puasa, dan itu dilakukan sepanjang tahun. Saya enggak kuat Ustaz. Bagaimana jalan keluarnya? Maka kata para ulama, dia boleh menggugurkan nazar tersebut dengan membayar kafarah. Kafarah yang berlaku sama pada orang yang tadi kita sebutkan, dia bernazar untuk bermaksiat, kata para ulama dia tetap tidak boleh bermaksiat, namun diwajibkan membayar kafarah. Begitu juga dengan dia bernazar perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan itu di luar dari batas kemampuannya, maka dia tetap dibebankan untuk menggugurkan nazar tersebut dengan membayar kafarah. Apa itu kafarah dari sebuah nazar ibu? Para ulama menjelaskan berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah, ada beberapa pilihan untuk menggugurkan nazar itu dengan membayar kafarah yang kita sebutkan tadi. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 89, La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kafaratu aymanikum. Walaupun ibu-ibu, surah Al-Maidah ayat 89 ini adalah merupakan kafarah dari sumpah yang diucapkan, namun dalam hadis Rasulullah menjelaskan kafaratu an-nazar kafaratu yamin. Kafarah dari sebuah nazar yang tidak bisa ditunaikan itu sama persis dengan kafarah yang harus tunaikan oleh orang yang tidak mampu menjalankan sumpahnya. Jadi apa yang diberikan kepada orang yang tidak mampu untuk menunaikan nazarnya dalam hal ini? Kafarahnya dalam bentuk apa? Yang pertama, kata para ulama, adalah fatahriru raqabah. Ini berada pada tingkatan yang tertinggi. Hendaknya dia membebaskan seorang budak. Membebaskan apa ibu? Seorang budak. Pertanyaannya, hari ini masih ada budak atau tidak ibu? Sudah tidak ada lagi mungkin. Walaupun menurut sebagian orang, teman saya ibu, waktu kuliah itu ada orang Mauritania di daerah Afrika sana. Dia masih menceritakan di beberapa kabilah di pedalaman itu di Afrika itu masih mengenal perbudakan. Walaupun ini kemudian tidak terlihat secara langsung oleh PBB, mungkin badan-badan yang sangat anti terhadap perbudakan di atas muka bumi ini dan lain sebagainya, LSM tentang hak asasi manusia, karena memang daerah yang tidak terjangkau di pedalaman sana. Tapi dia mengisahkan masih ada di beberapa kabilah pedalaman itu di Afrika yang mengenal sistem perbudakan. Maka ini tetap ditempatkan pada posisi yang pertama. Jadi kalau ingin menggugurkan nazar karena dia tidak mampu menjalankan memenuhi nazarnya, yang pertama adalah pilihannya itu membebaskan budak.